Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhandi Bagus Utomo dari kelas 3A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini terhadap kesadaran disfungsi keluarga di kalangan mahasiswa. Studi kasus mahasiswa Fikom Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kelas 3A1 angkatan 2020. Kata pengantar, segala puji dan syukur senantiasa saya ucapkan atas kehadirat Allah, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini terhadap Kesadaran Disfungsi Keluarga di Kalangan Mahasiswa. Saya menyadari karya yang saya tulis masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Sebagai manusia biasa, kami berusaha dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Dan sebagai manusia biasa juga, saya tidak luput dari segala kesalahan dan kehilafan dalam menyusun makalah ini. Untuk menyempurnakan karya ini, saya dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Sehingga di kemudian hari, penulis dapat menyempurnakan makalah ini dan penulis dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah penulis lakukan. Latar belakang penelitian. Dalam kajian ilmu pengetahuan, memiliki rantai tersendiri yang dilambangkan melalui tanda, sedangkan ilmu yang mengkaji tentang tanda itu sendiri adalah semiotika. Secara umum, film dibangun dengan banyak tanda. Di dalam tanda-tanda itu termasuk sebagai sistem yang bekerja dengan baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan. Sistem semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah digunakannya tanda-tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang menggunakan sesuatu. Salah satu film yang memiliki sebuah pesan moral yang sangat bermanfaat bagi khalayak banyak yang menontonnya, terutama remaja, yaitu film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti sebuah film yang disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko. Film tersebut banyak memiliki tanda dan makna yang terkandung di dalamnya sebagai sebuah pelajaran. Di samping itu pula, di dalam film ini terdapat banyak pesan moral dan sejarah bagi khalayak yang menontonnya. Dasen dan dasolen yang saya temukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, keluarga di sini sangat tidak harmonis. Dan dasolennya adalah keluarga merupakan suatu sistem sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Sebagai suatu sistem sosial, kelompok-kelompok keluarga memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan memberikan kenyamanan, keselamatan, kesejahteraan ekonomi, material, kesejahteraan psikologis, dan yang lainnya. Terus yang kedua ada kekecewaan Ajeng atau ibu terhadap ayah yang merasa dirinya bersalah karena tidak membiarkan Ajeng melihat saudara kembar Awan yang meninggal dunia. Seharusnya atau dasolennya melihatkan saudara kembar Awan yang meninggal dunia untuk terakhir kalinya. Yang ketiga adalah komunikasi dalam keluarga ini juga mengalami hambatan karena kesedihan orang tua disembunyikan hingga 21 tahun dan tidak pernah dikomunikasikan dengan Aurora dan Awan atau adik-adik dari angkasa. Di dalam keluarga sudah seharusnya dapat saling berkomunikasi dengan baik dan tidak menutupi sebuah masalah yang ada agar tercipta suasana yang harmonis. Selanjutnya, dasennya angkasa anak paling tua juga merasa tidak memiliki kebebasan dan selalu dituntut untuk menjaga Awan. Dasolennya adalah sudah seharusnya sebagai kakak yang bertanggung jawab untuk menjaga adiknya tanpa harus merasa terbebani. Dasen yang terakhir adalah Aurora si anak tengah yang semakin merasa tidak diperhatikan sejak kehadiran Awan. Rumusan masalah yang saya ambil di sini adalah yang pertama, bagaimana pemaknaan mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terhadap penayangan film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Dan yang kedua adalah bagaimana pesan moral yang terdapat dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Manfaat penelitian. Dalam manfaat akademik, penelitian ini sebagai suatu pengembangan ilmu komunikasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan tentang kajian film. Dan yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan, khususnya dalam bidang akademis. Dan manfaat praktisnya adalah peneliti ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan menjadi sebuah parameter tentang perubahan kehidupan masyarakat dengan menelaah dari segi interaksi sosial, serta menambah wawasan mengenai film secara kritis dalam kajian analisis semiotika.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk orang-orang yang terlihat dalam bidang perfilman, yang memproduksi film maupun penikmat film, agar dapat mengembangkan sebuah film yang berkualitas dan mengemas nilai sosial di dalamnya. Dan saya berharap hasil penelitian ini banyak sutradara yang membuat film yang menceritakan kisah keluarga dan permasalahan-permasalahan dalam hidup yang memang sedang menjadi jati diri dari anak muda yang tidak putus semangat dan selalu mengejar mimpi, agar bisa menjadi contoh untuk kaum muda dan bisa diterapkan di lingkungan sekitar atau diterapkan untuk diri sendiri. Karena film nanti kita cerita tentang hari ini banyak sekali memberi pesan kesan yang patut diterapkan. Di sini di kajian pustaka saya menemukan 3 penelitian yang hampir mirip dengan penelitian saya. Yang pertama, dari si peneliti ada Adli Abiyu Karis dan Maulana Rezi Ramadan, SPSI MPSSI, tahun 2021, yang berjudul Representasi Nilai Keluarga dalam Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Yang kedua, ada dari Mustofi Hevina Lorga, Katia Hastasari, Esos M. Ikom 2021 yang berjudul Analisis Resepsi Khalayak Terhadap Brand Image Toyota dalam Web Series Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Dan yang ketiga ada Geraldine tahun 2019 yang berjudul Nilai Pendidikan dalam Film NKTCHI atau Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini karya Angga Dwi Sasongko, Kajian Sosiologi Sastra. Kerangka pemikiran. Variabel X-nya adalah film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, dibarengi dengan teori SOR dan efek media. Ada 3 efek, yaitu efek kognitif, efek afektif, dan efek behavioral. Dan variabel Y-nya adalah kesadaran mahasiswa Vkom Universitas Bayangkara Jakarta Raya angkatan 2020. Dalam penelitian ini, metode yang saya gunakan adalah survei, yaitu penelitian dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pengaruh film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dalam efek kognitif, afektif, dan behavioral terhadap kesadaran disfungsi keluarga di kalangan mahasiswa. Populasi dan teknik sampling. Populasi menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Nah, dalam populasi penelitian ini saya menggunakan mahasiswa Vkom Universitas Bayangkara Jakarta Raya kelas 3A1 angkatan 2020 yang berjumlah 51 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Alasan mengapa menggunakan teknik purpose sampling karena responden yang akan dijadikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa Vkom Universitas Bayangkara Jakarta Raya kelas 3A1 angkatan 2020 yang pernah menonton film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kepercayaan 10% atau 0,1. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada mahasiswa Vkom Universitas Bayangkara Jakarta Raya kelas 3A1 angkatan 2021 dengan menyebarkan kuesioner via Google Form. Nah, setelah melakukan penelitian, hasil penelitian ini adalah adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang menggunakan metode kuesioner atau yang sering disebut dengan angket, merupakan serangkai atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, angket akan dikirim kembali ke peneliti. Dalam kuesioner yang saya sebar, merupakan pertanyaan yang sama sehingga cenderung lebih ekonomis. Selain itu, peneliti dapat memastikan kerahasiaan jawaban dari respondennya. Kuesioner dalam penelitian ini ditunjukkan kepada mahasiswa Vkom Universitas Bayangkara Jakarta Raya kelas 3A1 angkatan 2020 yang sudah menonton film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Berdasarkan dari kuesioner yang sudah saya sebar, saya mendapatkan 25 jawaban. Berikut adalah data-data responden dan jawabannya.
dengan, catatan ada skor jawaban 1 sampai 5. 1 itu adalah sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 itu netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Di sini saya menggunakan uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Nah, yang didapat output bagian pertamanya adalah variabel enter atau remove. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel film sebagai variabel independen dan disfungsi keluarga sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output bagian kedua atau model summary ini, tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau R, yaitu sebesar 0,747. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,558 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas film terhadap terikat disfungsi keluarga adalah sebesar 55,8%. Di output bagian ketiga ada koefisien. Diketahui nilai konstan A sebesar 7,865, sedangkan nilai film B koefisien regresi sebesar 0,908, sehingga persamaan regresi yang dapat ditulis yaitu adalah Y sama dengan A plus B X, dan berarti Y sama dengan 7,85 plus 0,908 X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan. Konstanta sebesar 7,865 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel film adalah 7,865. Koefisien regresi X sebesar 0,908 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai film, maka nilai disfungsi keluarga bertambah sebesar 0,908. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y itu adalah positif. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 kurang lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel film atau X berpengaruh terhadap variabel disfungsi keluarga Y. Berdasarkan nilai T, diketahui T hitung sebesar 5,317 lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,069, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sebesar 55,8% menonton film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini terhadap kesadaran disfungsi keluarga siswa. Hal tersebut terlihat dari hasil R, koefisien R², yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hal tersebut dibuktikan dari hasil kuesioner yang telah diuji dan mendapatkan hasil regresi, di mana hasil regresi menunjukkan nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yang artinya HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antar menonton film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini terhadap kesadaran disfungsi keluarga di lingkungan mahasiswa. Dengan demikian juga hasil penelitian ini diterima. Cukup sampai di sini presentasi online saya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk di bidang akademis atau hal yang lainnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.